Saya nggak pernah mondok, otomatis nggak bisa bahasa Arab. Pendaftaran sampai keterima itu waktu itu hampir 3 tahun. Jadi saya sudah kuliah di matematika itu sekitar 5 sampai 6 semester. Coba kamu cek email. Nah, saya buka itu email. Ternyata sudah dapat LOE. Dapat kabar gembira itu, Masya Allah. Kemudian bingung, Mas. Ini keterima kuliah di sana. Ani nggak bisa bahasa Arab nih. Terus gimana nih? Ane tanya sama Pak Mubas. Gimana? Ana nggak bisa bahasa Arab sama sekali nih. Terus gimana nih? Akhirnya kata beliau, udah nanti antum di sana belajar dari nol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Memoration, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja ya. Ya, kembali lagi di channel Memoration, Memory to be Inspiration bersama aku di sini, Muhammad Firdaus Madudin. Dan kali ini sangat spesial sekali dari video-video sebelumnya, yang mana hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, tamu yang sangat luar biasa. Beliau ini adalah mahasiswa S2 Manajemen Pendidikan di King Saud University Arab Saudi. Beliau juga sebagai Dewan Pembina Majelis Syuro PPMI Arab Saudi, yaitu Persatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia Arab Saudi. Beliau juga merupakan Ketua Lembaga Hubungan Kerjasama Internasional PCI Muhammadiyah Arab Saudi. Dan beliau juga merupakan seorang yang penting ya di KBRI Riyadh gitu ya, yaitu di kantor Ad-Dikbud untuk sosialisasi beasiswa dan kerjasama pendidikan di Arab Saudi. Oke, langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz Afan. Ini panggilnya apa ini? Ustadz, Mas, Bang atau apa ini? Waalaikumsalam. Terserah antum lah. Oke. Masih Mas Bang. Oke, kita panggil Bang aja kali ya, biar suasananya lebih santai gitu. Oke. Masih Mat. Oke, Bang Afan, Masya Allah. Udah di Malang ya? Iya. Dari Jawa Timur ya? Dari Indonesia gitu loh. Oh iya. Dari subuh di Malang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana kabarnya, Bang? Alhamdulillah sehat. Malang dingin, Masya Allah, suasananya Alhamdulillah. tenang. Beda ya dengan Sudah lama Riyadh ya? ketemu antum ini. Masya Allah. Kangen ngopi lagi kita. Kopi di Makkah ya? Oh iya, di Makkah. Iya. Masya Allah. Liburan ya? Iya, liburan ini. Kapan ini liburannya di KSU? Liburan kita mulai sebelum haji. Sebelum haji ya? Selesai hujan itu mungkin sekitar Bulan apa itu? 1 minggu sebelum haji. Oh, 1 Bulan Juni berarti. bulan Juni. Iya. Sampai Agustus. Sampai ini sekarang Agustus. Senin besok. Tanggal berapa nih? Kepada Balik lagi. Tanggal berapa balik ke kalau KSU? Ana masih bulan depan. Bulan depan. Iya. Oh, Masya Allah. Masih lama. Ini sedang kuliah S2 atau udah selesai ini? Ini dalam proses gimana ya bilangnya ya. Di ujung lah. Di ujung ya? Masya Allah. Insya Allah Barakallah ya. sudah mulai selesai. Insya Allah. Insya Allah. Cepat kayaknya nih. Atau lama ya? Ya 2 tahun. Kalau hitungan di sana 3 tahun itu cepat lah. 3 tahun. 3 tahun ya? Cepat itu ya? S2 2,5 tahun sampai 3 tahun. 2,5 tahun sampai 3 tahun kuliah S2 di KSU sih ya? Di Arab Saudi atau di KSU tuh? Cepat tuh? KSU Arab Saudi juga kan? Iya. Jadi cepat 2,5 sampai 3 tahun. Oke. Mantap. Kita ngobrol-ngobrol nih Bang Afan terkait dengan pengalaman antum ya kan? Iya. Kuliah di KSU ini banyak sekali yang request nih pertanyaan-pertanyaan dari subscriber gitu kan. Teman-teman sahabat Memoration ini banyak bertanya ini. Langsung kemarin kepikiran karena ini adalah liburan, masa-masa liburan di kampus KSU. Akhirnya Ana bisa kontak antum dan akhirnya bisa. Alhamdulillah. Jadi kita akan berbincang banyak terkait dengan kuliah di KSU ya kan. Banyak sekali yang minat kuliah di KSU. Oke, yang pertama nih. Ana dengernya antum ini kuliah di KSU kan S1-nya kalau nggak salah ilmu Quran ya? Betul. Ilmu Al-Quran ya? Ilmu Al-Quran. Dan itu bahasa Arab. Akan tetapi sebelum antum kuliah di KSU, antum ini kuliah matematika. Di tes. Betul. Ya. Betul. Nah, itu gimana ceritanya Bang Afan? Jadi gini, ini memang banyak yang tanya. Sahabat Memoration ya? Iya, sahabat Memoration. Iya, jadi banyak yang tanya nih karena Ana memang berangkat bukan dari lulusan pondok, Mas Imat ya. Saya nggak pernah mondok, otomatis nggak bisa bahasa Arab. Jadi waktu itu lulus SMA, saya iseng-iseng aja gitu ya.
bilang sama bapak ibu, saya pengen kuliah nih di luar, di Arab Saudi. Daftarlah anak ke Arab Saudi. Nama kampusnya juga nggak tahu waktu itu, King Saud University. Pokoknya waktu dapat informasi dari temennya bapak, akhirnya saya lengkapi syarat untuk daftar tahun 2010. Tapi itu juga anak daftar ke ITS lewat apa itu waktu itu SNMPTN ya, SNMPTN. Alhamdulillah keterima. Tapi kita nunggu tuh masa waktunya kan lama untuk keterima dari proses pendaftaran sampai keterima itu waktu itu hampir 3 tahun. Jadi saya sudah kuliah di matematika itu sekitar 5-6 semester. Tapi udah selesai atau belum itu kuliahnya? Di ITS-nya? Belum ya? Masih 90 SKS. Belum selesai, oke. Iya, sudah ya begitu, lumayan lah di ITS-nya 5 semester. Masuk semester ke-6. Itu. Habis gitu ketika dapat kan waktu itu lagi kuliah nih, ditelepon sama senior kita. Saya masih ingat itu Pak Mubas. Nah itu telepon. Ditelepon, kamu pernah daftar ke King Saud University? Saya bilang, saya enggak tahu nama kampusnya, tapi saya pernah daftar kampus di Riyadh. Saya bilang gitu, coba kamu cek email. Nah saya buka tuh email, ternyata sudah dapat LOE, besar pobul. Seminggu sebelumnya saya sudah dapat. Saya cek, wah iya dapat nih. Bingung terus. Dulu temennya Ustadz Mubas atau kenal? Nggak tahu dia dapat nomor anak, dapat aja. Waktu beliau masih di Riyadh? Enggak, belum, sudah pulang. Jadi beliau telepon, dapat kabar gembira itu Masya Allah. Kemudian bingung mah, karena kan secara nggak langsung, wah ini keterima kuliah di sana, aneh nggak bisa bahasa Arab nih. Terus gimana nih? Aneh tanya sama Pak Mubas, gimana? Aneh nggak bisa bahasa Arab sama sekali nih. Terus gimana nih? Akhirnya kata beliau, udah nanti antum di sana belajar dari nol. Nah itu membuat hati anak agak tenang. Alhamdulillah. Walaupun kaget-kaget kan, wah anak cuma bisa assalamualaikum, naam lah gitu aja gitu kan. Tapi dulu awalnya itu antum punya keinginan atau enggak sih kuliah di Arab Saudi waktu itu? Punya, karena kan sejak 2010 saya itu sudah daftar. Dan daftar nggak hanya di King Saud University. Saya daftar. Antum itu daftarnya setelah masuk di ITS atau sebelumnya? Sebelum masuk di ITS. Jadi waktu itu kan bulan-bulan itu kan kita daftar ke ITS ya, ke kampus lain di luar gitu ya. Gitu, seperti itu. Berarti masa-masa nunggu akhirnya antum kuliah dulu. Betul. ITS matematika. Tapi sebelumnya waktu SMP itu emang antum passionnya di ilmu eksak ya? Eksak. Iya, jadi aneh waktu SMA ya jurusannya IPA. IPA ya? Ya kursus bahasa Arab ikut sih, kursus bahasa Arab. Tapi waktu itu tertarik dengan bahasa Arab? Tertarik kursus aja, tapi kursus itu pun kan namanya kursus ya beda sama belajar di pondok atau kuliah yang langsung bahasa Arab kan ya ada masa kita itu futur terus lupa nggak diulang, akhirnya ya sudah kelas aja gitu, disuruh baca kitab juga kesusahan. Tapi alumni pondok, pernah belajar di pondok? Belum pernah juga. SMA negeri. Keren apa? SMA negeri. Oh SMA negeri, Surabaya? Ya SMA negeri 5 di Surabaya. Masya Allah ya. Masalah. Keajaiban enggak? Ya bisa dibilang keajaiban gimana ya, bingung juga. Ya namanya rezeki dari Allah lah. Rezeki ya. Takdir Allah lah kita bilang. Terus waktu itu gimana tuh? Kuliah belum selesai dapat panggilan. Betul. Gitu kah? Betul. Terus karena kan ya saya bilang ini mungkin kesempatan yang tidak terulang. Yang pertama, yang kedua kesempatan untuk umroh haji lebih dekat sama Allah itu magnet yang tidak akan terlepas ya. Bagi orang yang daftar ke Saudi itu insya Allah magnet ini tidak akan terlepas seperti itu. Jadi ya setelah konsultasi dengan dosen-dosen, orang tua terutama, diberikan pilihan coba ke sana. Ya, alhamdulillah kemudian anak ngurus visa dan alhamdulillah kemudian berangkat bulan November 2012. Iya. Oke. Berarti itu terus kuliah di ITS tinggal gitu aja? Enggak gitu. Gimana tuh? Jadi saya belajar dari teman-teman saya seperti itu ya. Yang keterima di luar negeri, waktu itu ada teman itu nggak langsung ditinggal Mas, tapi dia cuti. Dia cuti karena kan kita nggak tahu ya gimana nanti kalau kita sudah kuliah di sana, apakah kita
bisa ngikuti bahasa kita lancar atau justru malah nggak bisa ngikutin. Jadi aneh mah cuti aja gitu. Cuti sampai itu cuti untuk program bahasa Arab. Jadi belajar bahasa Arab, kemudian setelah itu baru anak ngurus mengundurkan diri. Oh gitu. Setelah establish ya, setelah anak benar-benar ngerasa bahwa anak bisa nih ngikutin programnya. Oh, berarti antum coba dulu kuliah di KSU. Yang itu adalah program bahasa itu ya. Di Matlugo ya. Di Matlugo. Karena kita kan keterimanya di program bahasa. Oh, waktu itu daftar di Program Matlugo. Matlugo. Pas pra S1 ya? Pra S1. Karena jalur kita memang lewat pra S1 itu, lewat Idan Lugo. Pra S1 berarti waktu itu. Terus antum bisa ngerasa bisa ngikutin. Terus setelah itu keterima S1. Keterima S1 baru ngundurkan diri. Iya. 2016 itu resmi. Oh, 2016. Itu di semester? Waduh. Berapa tuh? Ngundurkan diri. Semester 14. Di ITS-nya semester 14. Ibaratnya berarti itu masih ada kuliah gitu ya, belum akhir banget ya, belum. Masih ada, anak masih sisa banyak. Sisa banyak ya? Sisa banyak, kan 50 SKS sisanya, hampir 50 ya. 90 yang selesai. Masya Allah. Setelah itu, setelah antum pergi, berangkat, kuliah deh di sana. Pengalaman pertama, kesan pertama yang antum dapatkan ketika kuliah di sana gimana? Kan berangkat nih tanpa bahasa Arab kan nggak tahu lingkungan ngomong bahasa Arab, terus kelas berbahasa Arab, kitab berbahasa Arab. Betul. Gimana itu Alin? Ya waktu itu kan kita memang programnya program persiapan bahasa Arab. Jadi ya tensinya berbeda ya. Kalau kita langsung programnya kuliah S1, anak rasa anak nggak akan bisa ngikutin. Tapi karena ini program persiapan bahasa, walaupun dosen yang ngomong bahasa Arab, tapi kita terbantu karena dosennya akan memahami. Kalau nggak paham ya dia akan memperagakan. Oke, itu kuncinya ya. Itu kuncinya. Dan jarang dosennya menerjemahkan ke bahasa lain tuh nggak pernah. Iya. Tapi alhamdulillah anak waktu masuk pertama itu ada teman Indonesia juga. Dan tahu bahasa Arab. Paham bahasa Arab. Enggak juga. Enggak juga. Lebih mending dari anak lah. Lebih mending ya. Jadi ada teman kelompok belajar juga. Ibaratnya tahu kunci-kuncinya gitu ya. Mungkin misalkan nggak tahu semua perkataan yang diucapkan. Enggak juga. Jadi gimana ya? Satu persatu itu cari di kamus caranya. Iya. Akhirnya ketika dosen di kelas itu memperagakan ya, menerjemahkan dengan cara gestur gitu ya. Akhirnya antum bisa menangkap Bu. Bisa menangkap kira-kira yang iya, bisa menangkap. Kadang aneh juga salah ngomong kok. Salah maksud gitu ya. Tapi alhamdulillah kadang dosennya nangkep apa yang anak maksudkan gitu. Maklum ya, dosennya salah mufradat kadang. Jadi bingung kan? Iya. Ya jadi dosennya pun memahami gitu ya. Kalau mahasiswa yang ada di situ mayoritas ya belum tahu bahasa Arab gitu ya. Betul. Mungkin gitu. Jadi pelan-pelan ngejarnya. Betul seperti itu. Gak marah-marah gitu ya. Gak marah-marah. Ya walaupun ada yang tegas. Dosen dari Sudan tegas sekali. Jadi kita harus memang siap nanti kalau sudah masuk gitu. Itu. Terus antum biasanya setelah kelas tuh apa yang antum lakukan biasanya sama teman-teman? Kan untuk belajar bahasa Arab sih tepatnya. Jadi kan kita kan kalau kuliahnya kan seperti antum tahu lah, kita kan jam 8 sampai zuhur tuh. Iya. Setelah zuhur ya kan kosong. Kalau anak biasanya istirahat dulu. Istirahat kemudian nanti sore maghrib itu anak biasanya ketemu sama teman-teman bisa untuk belajar pelajaran besoknya atau ulang pelajaran yang sudah ada, atau anak tanya sama tetangga ustadz ini, karena kita kan kumpul sama orang Indonesia yang lain ya, yang ada yang S2, ada yang S3, yang jurusan agama yang mereka itu Masya Allah lancar bahasa Arabnya gitu ya. Jadi kadang anak belajar sama mereka juga. Kadang anak juga kalau ke masjid kenalan sama orang Yaman, cobalah kita ngomong-ngomong, anak bilang anak ini masih jadid, anak arif al-lughatul arabiyyah katsiran, saya nggak ngerti bahasa Arab terlalu banyak gitu, jadi tolong saya mau ya sambil belajar lah diajarin gitu. Tapi bahasa Inggris tahu dulu? Tahu bahasa Inggris tahu. Oh tahu ya, bahasa Inggris tahu dari sejak SMA atau? Ya kita kan belajar bahasa Inggris kan dari SD sudah diajarin gitu. Antum kan berangkat tanpa bekal bahasa Arab. Itu maksudnya kemampuan antum
dalam bahasa Arab itu level apa gitu setingkat apa waktu itu? Sampai bener-bener dasar nggak tahu sama sekali atau emang udah kayak misal tahu oh domir ada ana huwa huma atau apa? Atau ada beberapa kata yang udah diketahui kayak gitu? Kalau Ana waktu itu kan karena memang pernah kursus ya. Jadi waktu sebelum Ana keterima itu, jadi waktu itu Ana waktu pernah daftar itu ada ustadz yang nggak mau ngasih rekomendasi karena Ana nggak bisa bahasa Arab. Akhirnya Ana terpaksa harus belajar bahasa Arab lewat kursus. Oh gitu ya. Tapi alhamdulillah Ana keterima lewat jalur lain, bukan jalur ustadz yang nggak mau ngasih rekomendasi, bukan. Ada ustadz lain yang mau ngasih, ada beberapa jalur lain, alhamdulillah akhirnya keterima. Nah di situ juga memotivasi Ana untuk kursus bahasa Arab. Memang waktu SMA juga kursus Mas, tapi ya gitu kan. Ya kalau domir, ana, huwa, huma, hum dan seterusnya, alhamdulillah sudah pernah belajar gitu ya. Terus sorof, nahu, dikit-dikit udah. Berarti antum sebelum berangkat udah pernah kursus bahasa Arab? Sudah pernah kursus bahasa Arab. Berapa hari, berapa bulan? Wah itu Ana 2 tahun kan setelah SMA itu. Oh 2 tahun itu ya? Sebelum masuk ITS atau gimana itu kursus? Ya waktu selama kuliah itu. Selama kuliah kursus ya? Ana belajar lah. Itu setelah antum daftar mungkin, setelah antum daftar kursus? Betul. Ya waktu kan waktu SMA juga Ana pernah kursus. Tapi putus-putus. Nanti ada program kursus bahasa Arab ikut, habis gitu sebulan. Kursus di mana? Di Surabaya tuh? Ada di Surabaya sama ustadz apa gitu dari. Ya berarti ada lah ya bekal sedikit lah ya. Ada kalau ada sedikit, tapi kalau diajak ngobrol ya nggak paham. Gitu ya. Serius, kalau diajak ngobrol juga nggak paham gitu. Ada pengalaman apa yang misalkan ada orang ngomong bahasa Arab kemudian antum salah tangkap atau apa nggak paham? Kadang kalau salah paham enggak ya, tapi nggak paham. Nggak paham. Nggak paham tuh sering lah. Waktu awal-awal ya, apalagi pernah diajak misalnya sama teman untuk ikut kajiannya Syekh gitu ya. Ya sudah, yang dipahami mungkin 5% aja dari kata-kata yang disampaikan. Tapi kita berusaha untuk kayak ingin ke masjid, ngajak Syekh, ngajar kayak gitu. Berarti antum waktu itu di Ma'had Lugo berapa tahun selesai? Karena Ana nggak pernah belajar bahasa ya, jadi Ana ngambil yang paling dasar ya? Paling dasar. Jadi kita ada program 4 semester, 2 tahun. Itu Ana ngambil yang dari Mustawa 1? Iya. Sampai ada Mustawa 4 ya? Iya. Apa kitab yang dipelajari waktu itu? Dulu kita pakai Arabiyatil Alam. Oh, Al-Arabiyatil Alam ya? Belum Al-Arabiya Benedek? Katanya itu jadi ada project dari Ma'had itu lagi mengkaji kitab Arabiyatil Alam. Jadi kita jadi istilahnya percobaan gitu. Dipakai kitab Arabiyatil. Tapi udah ada Al-Arabiya Benedek waktu itu? Ada, sudah dipelajari. Arabiya Benedek sudah sebelumnya malah ya. Tapi nggak dipakai di situ. Mungkin sekarang pakai Arabiya Benedek. Iya. Yang sekarang. Ya sekarang pakai. Oke, waktu itu menurut antum pengalaman belajar bahasa Arab di bidang apa? Maksudnya di skill apa? Keterampilan apa yang paling sulit waktu itu? Waktu itu yang paling sulit itu berbicara ya. Berbicara. Karena kita memang problemnya itu yang nomor 1, kalau ketemu sama orang Indonesia ngomongnya bahasa Indonesia. Oh iya. Iya kan? Aku misalnya pertemanan gitu kan, orang Indonesia semua, sudah kumpulnya ngomong bahasa Indonesia. Akhirnya kurang nih buat ngomong. Akhirnya kita berusaha cari orang asing gitu. Sama teman-teman yang lain yang bahasanya bukan bahasa Indonesia, kayak Filipina, kayak teman-teman Afrika, teman-teman Yaman, apalagi yang bahasanya bahasa Arab, itu banyak terbantukan. Itu yang paling susah ya, speaking ya, berbicara. Kemudian yang kedua setelah itu ya mendengarkan, listening itu. Apalagi kalau mendengarkan berita gitu ya, itu paling susah gitu. Yang istilahnya yang kontemporer lah gitu. Kalau dengerin dari pelajaran dosen kayak istimak ya, itu insya Allah lebih mudah. Tapi kalau udah dikasih waktu itu yang sampai kita semester 4 itu dikasih video tentang berita cuaca, wah itu susah sekali itu berita cuaca itu. Untuk memahamin berita cuaca waktu itu. Benar. Gitu. Setelah itu apa? Menulis waktu itu ada menulis itu kan tergantung baca ya. Kalau kebanyakan baca. Kalau bacanya? Baca, gimana? Aku seneng baca. Ali seneng baca.
berangkat udah punya bekal nahwu sorof atau gimana? Bekal udah punya Udah punya. nahwu sorof. Dan di sana kita ini Mas, jadi teman-teman yang masih belajar ini orang Indonesia itu dibikinkan program sama salah satu ustadz. Jadi kita di sana itu belajar nahwu sorof sama ustadz itu. Kita belajar jurumiyah, kemudian tentang kitab sorof itu juga kita belajar sama beliau sampai alhamdulillah. Kemudian latihan baca kitab habis gitu. Bukan program ini ya, PPMI ya? Waktu itu bukan program PPMI. Belum ada program. Kita ngusulkan ke PPMI dan PPMI mengakomodir lewat ustadz ini. Kita ngomong sama ustadz ini, akhirnya 5 orang 6 orang kita belajar sama beliau gitu. Ustadz Indonesia, orang Indonesia. Iya sih, kalau kita enak sih. Jadi kita kalau ada kesulitan bisa langsung tanya gitu ya. Betul. Di forum itu. Oke, berarti antum di Matluku 4 tahun ya? 4 tahun. 4 semester? 4 semester. 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. 2012 sampai 2014. Di semester berapa antum kira-kira kayak udah bisa mengikuti nih pelajaran, mengikuti materi, Semester kita 3. ngomong. Semester 3 ya? Semester 3 itu seperti lompat. Oh gitu. Jadi semester 1 itu dasar, dimanja lah. Semester 2 itu ya masih, semester 3 itu semacam mau ditampar. Jadi lompatnya sedikit tinggi. Oh gitu ya. Jadi di waktu semester 3 itu bisa dikatakan antum harus lari nih. Oke. Karena habis gini semester 4 lebih tinggi lagi, kemudian persiapan kuliah. Dan aku selalu ingat kata-kata salah satu ustadz itu, kalau antum nggak serius belajar bahasa Arab, nanti gimana waktu S1? Nggak paham dosennya. Kalau nggak paham masih mending, Mas Afan. Kalau salah paham gimana? Ngomong tugas A, kita kerjain tugas B. Bingung Mas. Ya seperti itu ya? Iya. Terus usaha apa antum yang paling digencarkan waktu itu? Nah waktu itu akhirnya anak itu kan alhamdulillah dekat sama ustadz itu ya. Anak nggak nyukupin resource dari ma'had ya, yang anak belajar itu anak nggak cukupin dari situ. Anak bilang sama beliau, kasih dong anak resource untuk belajar bahasa yang lebih banyak. Dan anak paling inget waktu itu anak itu dikasih video 240 video episode anak belajar dari filmnya Conan berbahasa Arab, detektif Conan berbahasa Arab. Dari filmnya detektif Conan berbahasa dosen dah? Dosen? Enggak, temen anak orang Indonesia. Beliau punya satu harddisk gitu, anak dikasih video. Jadi anak nggak perlu download lagi dari YouTube, anak dengar itu tiap hari anak. Ulang itu ngelatih marhalah. Masya Allah ya. Maharoh istima anak dapat kata-kata yang fusha ya. Fusha ya. Terus ada video-video lain nah selain Conan kan, kalau anak lebih seneng visual. Setelah itu baru anak memperbanyak baca. Jadi anak nggak nyukupin dari buku yang dikasih dari ma'had itu kan Arabia lil alam ya. Anak juga cari kitab-kitab lain yang cocok untuk marhalah anak seperti itu. Waktu itu punya kenalan dapat teman baru nggak, teman asing gitu? Banyak. Yang menurut antum waktu itu punya teman yang bisa bantu antum nggak waktu itu? Teman asing khusus yang bahasa Arab khususnya. Kenalan. Untuk apa ini? Untuk ya belajar keseharian. Misalnya teman dekat lah waktu itu yang ada beberapa orang, teman Filipina, teman Malaysia. Terus anak punya, kan kita kan sering ke masjid ya, sholat ke masjid itu alhamdulillah dapat kenalan baru, orang mana, orang Yaman terutama, orang Yaman, orang Sudan itu deket sama kita. Jadi kita nggak malu lagi untuk ngobrol sama dia dan dianya memahami kalau kita ini lagi belajar bahasa. Karena kan problemnya itu satu Mas, kalau menurut anak, ketika kita belajar bahasa itu kadang kita tuh nggak berani untuk ngomong, untuk praktek itu karena kita takut dibully. Artinya kalau kita ngomong satu kalimat gitu kan, nanti kalau keliru kita takut waduh nanti disalah-salahkan. Padahal mereka orang-orang yang native ini, mereka nggak kayak gitu. Mereka insya Allah akan membenarkan, akan membantu kita. Justru mereka akan memuji. Itu anak sering, bahasa kamu bagus sekali nih, luar biasa, kamu ada peningkatan nih, luar biasa. Seneng aku dipuji-puji. Iya sih, itu bener sih Mas. Kadang kalau kita sama teman-teman kita yang mahasiswa Indonesia,
Kita kayak belajar ngomong kayak malah di paham iya kan, malah dikoreksi apa nahu sorofnya ininya, padahal orang sana nggak, yang penting paham dulu gitu apa yang kita maksudkan. Iya. Orang asing, orang sana malah seneng gitu loh kita kayak ngomong bahasa Arab, mereka mengapresiasi apa yang kita usahakan gitu kan. Oke, berarti antum mustawa 3, 4 udah bisa lah bahasa Arab ya, lancar gitu ya. Ya lancar ya 70% lah, 10% ya. 70% semester 3, 80-90% semester 4. Setelah itu antum langsung S1. Ya D1 itu nggak langsung S1, jadi ada program persiapan lagi, Yang ini dah, Al-Sana At-Tahfidhiyah namanya, tahun persiapan. Di situ belajar bahasa Inggris. bahasa Inggris. Natives orang Berapa tahun itu? Hah? Berapa tahun? 1 tahun. 1 tahun ya. Ya udah hanya bahasa Inggris saja, nanti ada pelajaran Banyak ada apa itu? Statistika ya. ya. Statistik juga diajarkan. Betul. Setelah itu barulah ya S1. Baru S1. Ya itu sudah dihitung S1 waktu sana. Udah Itu sudah dihitung S1. Tapi belum penjurusan. Kayak matrikulasi seperti itu. Iya. Waktu itu waktu mau masuk S1 antum kayak ada seleksi lagi atau enggak? Atau langsung? Dari Ma'had ke S1 atau bagaimana? Iya, dari S1. Kalau dari Ma'had nggak ada. Kita yang penting nilainya bagus, sesuai dengan artinya ijazah kita itu nggak ada masalah untuk penyetaraan. Kemudian nilai kita bagus waktu di Ma'had, insya Allah bisa masuk S1. Nah waktu S1 kita belum juruskan gitu ya. Karena apa? Karena kita masih ada tahun matrikulasi. Nanti di tahun matrikulasi itu di semester keduanya kita baru disuruh milih rogobat. Rogobat itu keinginan kita di jurusan apa. Nah karena di KSU dulu di zaman Ana itu ada tiga penjurusan lah, penjurusan besarnya. Ada yang humaniora, ada sains, ada medis kesehatan. Kalau sekarang ditambah satu lagi dengan bisnis yang sekarang. Nah dulu Ana masuk otomatis orang Indonesia itu langsung masuk di humaniora. Ijazahnya disetarakan ternyata masuknya ke humaniora. Jadi Ana langsung masuk di situ. Nanti di semester 2 Ana baru memilih jurusan yang Ana mau. Ana tertibkan itu, urutkan. Semester 2 itu ya. Semester 2 di akhir Pemilihannya itu. ya, betul. Terus antum putuskan memilih Ana putuskan untuk memilih pendidikan ilmu Al-Quran, Quranic Studies. pendidikan ilmu Al-Quran, Quranic Studies.